Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat saya semua, terutama pecinta kebenaran dan keadilan. Ada sebuah adagium dalam sistem peradilan atau hukum kita, atau hukum secara universal yang menyebutkan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kalau nggak salah hadisnya juga ada itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu yang kebalikannya. Lebih baik memfitnah orang yang tidak bersalah agar terlihat bersalah daripada membebaskan orang yang tidak bersalah. Daripada membebaskan orang yang tidak bersalah, lebih baik menciptakan opini fitnah agar orang itu terlihat bersalah. Inilah yang terjadi, saya lihat beberapa kali di Indonesia ya. Terakhir kita lihat ya kasus Bu Ira misalnya ya, dituduh merugikan karena memberi kapal bekas dan dihargai kapal itu kayak seperti barang rongsokan ya. Padahal dari laporan keuangan dengan membeli kapal-kapal itu ASDP untung 3 kali lipat. Kenapa KPK tidak melakukan kajian yang lebih komprehensif ya? Hanya satu sisi aja dilihat. Nah, ini saya miris lagi, ada suatu keluarga yang saya kenal baik, keluarga yang jujur, yang amanah, yang sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang koruptif ya. Tiba-tiba terjerat kasus hukum. Nah, saya sangat miris membaca tulisan atau surat dari sang istri yang tidak tahu apa-apa ya tentang proses bisnis suaminya yang kerja di Pertamina, tiba-tiba dituding telah merugikan negara 1.000 triliun. Dia terus mengikuti persidangan demi persidangan, kemudian dikoreksi menjadi 285 triliun kerugiannya. Angka ini masih sangat besar sebetulnya. Tetapi beliau heran kok bisa turun dari 1.000 triliun, dari 285 triliun. Mengapa angka-angka ini bisa dikotak-katik dengan seenaknya? Padahal angka itu sangat berpengaruh ya. Orang-orang jadi membenci suaminya, membenci dia dan keluarga. Bayangkan dituding merugikan 1.000 triliun. Apakah mungkin yang terjadi sebaliknya? Dari laporan keuangan justru keuntungan itu meningkat. Seperti Bu Ira Puspadewi itu. Kemudian juga saya mengikuti ya, tudingan yang awal itu adalah oplosan. Sang suami dituding telah mengoplos RON Pertamax dan Pertalite ya. Harga Pertamax, harga Pertalite dijual dengan harga Pertamax. Ini kan suatu kriminal yang luar biasa. Dan ini yang menyebabkan pada waktu yang lalu yang kita masih ingat, orang-orang jadi tidak percaya Pertamina dan beralih ke SPBU lain ya. Saya sekarang juga sampai sekarang masih ke BP, saya tidak percaya lagi dengan Pertamina. Bayangkan itu, informasi seperti itu dikeluarkan oleh Kejagung menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar mungkin. Tapi tidak ada sanksinya. Walaupun kemudian Kejagung merevisi, oh tidak ada oplosan itu. Tetapi anehnya, meskipun dikoreksi seperti itu, ini anak teman saya ini tidak dilepaskan dari tahanan, masih ditahan dan dicari-cari lagi ini kesalahannya. Jadi menurut saya memang harus ada mekanisme hukum ya. Bagaimana angka-angka itu seseorang yang memberikan angka disebarluaskan ke publik, mempengaruhi opini publik, seharusnya bertanggung jawab. Ada mekanisme hukum.
siapapun bisa meminta pertanggungjawaban, apalagi di lembaga negara yang pengaruhnya kuat sekali, besar sekali. Saya termasuk yang pernah mengalami itu, dituding dengan suatu angka tertentu, dikoreksi lagi. Setelah saya teliti-teliti, ternyata sama saya tidak benar, bahkan sebaliknya. Sebaliknya, ya. Saya yang sudah menyebabkan keuntungan jauh lebih besar dan paling tinggi selama ini sebagai dirut dana pensiun, ya, malah harus masuk rumah tahanan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu isu yang tidak benar yang disebutkan oleh lembaga sebesar BPKP. Sekarang saya sedang proses untuk mempertanyakan hal itu, berdiskusi dengan BPKP, dari mana angka-angka itu. Saya kira itu kita perlu mekanisme hukum baru. Nah, kita juga harus berterima kasih banyak civil society, tokoh-tokoh yang berpikir jernih, yang ingin kezoliman itu tidak terjadi, ya. Tokoh-tokoh seperti Bang Renald Kasali dan lain sebagainya. Tapi saya kira masih kurang, harus ada prosedur hukum, harus ada secara struktural, ya, untuk mencegah kezoliman-kezoliman ini, untuk mencegah orang bermain angka tanpa perlu mempertanggungjawabkannya dari mana angka itu. Saya kira begitu saja. Mudah-mudahan pengadilan kita makin baik, ya, makin adil, makin bermartabat, makin tidak menzolimi. Saya doakan keluarga teman saya ini tabah dan hakim memberi keputusan yang benar dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.